Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annal yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa idul muslimin. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mana atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di sini khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita menjalankan salat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai hidup bahagia di dunia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, bahkan keluarga kita diliputi oleh sakinah, mawaddah dan warahmah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dalam hitungan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta harus menghidupi 5 anak, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anak kita juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup yang bahagia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua yaitu sifat qanaah.
yaitu ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqahu kaffafah wa qanna'ahu Allahu bima atah." Yang artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazra'u ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut akan kalian tidak meremehkan oleh Allah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapat pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoinya, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Setiap orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya, merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat adalah halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar." Yang artinya, ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menggapai kebahagiaan adalah dengan cara memperoleh rezeki yang halal, kemudian memiliki sifat yang qanaah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan dan merasakan kenikmatan iman. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barur raufur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وعون وكبر وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين وانصر عبادك المحودية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون